Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga naik ke salah satu lantai saat gedung Kejaksaan Agung terbakar. Meski enggan memerinci identitas orang yang dimaksud, ia mengatakan sosok itu sempat berada di lantai 4 atau lantai 6 gedung. Menurutnya, rekonstruksi dipandang perlu karena masih banyak publik tidak percaya atas penyebab kebakaran tersebut. Perlunya rekonstruksi ini karena ada satu orang yang di luar pengamanan dalam, artinya pihak yang berkepentingan dan dibutuhkan untuk itu, naik ke lantai 4 atau 6 yang itu pada saat peristiwa mulainya kebakaran. Dan orang tersebut kepentingannya bukan untuk memadam kebakaran tapi untuk mengambil sesuatu yang menurut versi orang itu kira-kira dari informasi yang masuk ke saya, karena kepentingan sesuatu itu ada sesuatu yang mau diambil. Sehingga dari sisi itu ada berikutnya, apakah dia mau sendiri atau ada yang nyuruh, kan itu. Sementara Barreskrim Mabes Polri telah memeriksa 7 tersangka, sedangkan 1 orang lainnya tidak hadir karena sakit. Polisi menyebut belum mau berspekulasi tentang dugaan adanya orang mencurigakan sebelum gedung Kejagung terbakar. Walau sudah menetapkan sebagai tersangka, polisi belum menahan 8 orang terduga pembakar gedung utama Kejagung. Kembali lagi, itu sepenuhnya adalah hak penyidik, hak prerogatif. Ada penilaian di sana, baik itu penilaian objektif maupun subjektif. Tentunya kita tunggu nanti berakhirnya proses penyidikan, mereka sebagai tersangka, kelanjutannya bagaimana, ditahan atau tidak, nanti kita sama-sama tunggu. Apa? Benar nggak sih Pak, ada salah satu orang dari lantai bawah itu dia berusaha naik ke atas untuk mengambil barang saat kebakaran? Tidak perlu bikin opini, nanti akan dibuka di pengadilan. Ya. Gedung Kejagung terbakar pada 22 Agustus 2020 lalu. Api meludeskan seluruh bangunan di gedung utama mulai lantai 1 hingga 6. Hasil olah TKP kepolisian menunjukkan kobaran api pertama kali muncul dari lantai 6 yang merupakan bagian Biro Kepegawaian. Api kemudian merembet ke lantai 5 yang merupakan ruang Jaksa Agung Muda Pembinaan. Lantai 3 hingga 4 yaitu ruang Jaksa Agung Muda Intelijen. Ruang kerja Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung di lantai 2. Api juga menghanguskan aula di lantai 1. Kasus kebakaran ini mendapat sorotan karena terjadi pada saat Kejaksaan menangani sejumlah kasus korupsi besar, termasuk yang diduga melibatkan Jaksa Pinangki, di mana bekas ruang kerjanya di lantai 3 juga turut ludes terbakar. Namun Kejagung menyebut berkas-berkas perkara kasus korupsi tidak ikut hangus terbakar. Tim Liputan, Kompas TV.